Sobat Cahaya, selamat datang di ruang cerita nyata. Dalam setiap cerita, selalu ada pelajaran yang bisa dipetik. Hari ini, kita akan membuka kembali lembaran kisah nyata yang penuh makna, tentang pilihan, akibat, dan keadilan. Mari kita mulai kisah hari ini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini dan bagikan ke teman kalian. Sebagai disclaimer, cerita yang kami sajikan diambil dari berita yang telah beredar dan dipublikasikan oleh berbagai media publik serta TV nasional, yang kami rangkum dalam bentuk alur cerita. Untuk memulai rangkaian kasus ini, kita akan menuju ke Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Peristiwa ini bermula pada hari Senin, 12 Mei 2025, sekitar pukul 6.30 pagi. Seorang warga yang sedang melintas di kawasan tersebut tiba-tiba mencium aroma yang tidak sedap. Didorong oleh rasa penasaran, ia memutuskan untuk menelusuri sumber aroma itu. Pencariannya membawanya ke semak-semak di pinggir jalan, tepatnya di sebuah parit kecil. Di lokasi itulah, warga tersebut melihat sebuah benda mencurigakan. Awalnya, ia mengira itu adalah sebuah boneka yang tergeletak begitu saja. Namun saat mendekat, rasa kaget dan panik segera menyergap. Benda yang semula disangka boneka ternyata adalah jasad seorang perempuan. Sontak, warga itu berteriak meminta bantuan. Beberapa orang yang melintas dan warga sekitar segera datang, lalu bersama-sama melaporkan temuan tersebut ke pihak kepolisian setempat. Kabar penemuan ini pun dengan cepat menyebar, baik di lingkungan sekitar maupun di media sosial, sehingga banyak warga berdatangan untuk melihat langsung lokasi kejadian. Tak berselang lama, petugas kepolisian tiba di tempat kejadian perkara. Mereka langsung memasang garis polisi dan mengamankan area, mengingat posisi penemuan ini yang berada di dekat jalan utama dan dapat mengundang kerumunan warga. Saat proses olah TKP berlangsung, polisi memastikan bahwa korban adalah seorang perempuan yang telah kehilangan nyawa. Namun pada saat itu, identitas korban belum dapat dipastikan. Dugaan awal menyebut bahwa perempuan tersebut bukanlah warga sekitar. Guna mengidentifikasi korban serta mencari tahu penyebab kehilangan nyawa korban, penemuan itu pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk dilakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan medis, ditemukan adanya tanda bekas benda tumpul pada wajah korban. Tanda tersebut menyebabkan pembengkakan yang menutupi bagian hidung dan mulut, hingga diduga kuat penyebab kehilangan nyawa. Selain itu, hasil autopsi juga menunjukkan bahwa korban tengah berusia sekitar 24 minggu. Temuan ini memberikan arah baru dalam penyelidikan pihak kepolisian. Fakta bahwa korban dalam keadaan hamil menambah kompleksitas kasus, sekaligus membuka kemungkinan motif yang lebih luas. Beberapa hari setelahnya, identitas korban akhirnya terungkap. Setelah pihak kepolisian merilis ciri-ciri fisik korban, pihak keluarga datang ke rumah sakit untuk memastikan. Mereka mengonfirmasi bahwa perempuan tersebut adalah anggota keluarga mereka, seorang wanita berusia 29 tahun bernama Nurmaliza, warga Flamboyan Bawah, Kota Palangkaraya. Nurmaliza lahir pada 17 Maret 1996. Ia merupakan lulusan SMA Negeri 3 Palangkaraya Angkatan 2013 dan melanjutkan pendidikan di Poltekkes Palangkaraya dengan jurusan keperawatan. Setelah menyelesaikan studinya, Nurmaliza bekerja sebagai perawat dan bahkan sempat menjalani profesi sebagai apoteker. Beberapa tahun kemudian, Nurmaliza menjalin hubungan dengan seorang pria asal Palangkaraya bernama Reza. Hubungan keduanya berlanjut ke jenjang pernikahan pada tahun 2018. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Anak pertama kini berusia 5 tahun, sementara anak kedua telah mendahului mereka saat masih berusia 7 bulan. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah tangga mereka mengalami keretakan. Pada Januari 2025, pasangan ini resmi bercerai. Sejak saat itu, anak pertama mereka diasuh oleh orang tua Reza di Pekanbaru, karena Reza harus bekerja dan tidak memungkinkan untuk mengasuh sang anak. Usai bercerai,
Nurmaliza diketahui tinggal seorang diri di Jalan Raja Wali. Keluarga menyebut bahwa sejak perpisahan itu, Nurmaliza mulai jarang berinteraksi, baik dengan orang tuanya maupun dengan anggota keluarga lainnya. Kesehariannya pun tidak banyak diketahui. Penemuan Nurmaliza memicu berbagai spekulasi, terutama di media sosial. Banyak yang menduga bahwa mantan suaminya, Reza, adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Tuduhan demi tuduhan bermunculan, hingga akhirnya Reza melalui penasihat hukumnya memberikan klarifikasi. Dalam pernyataannya, Reza menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia menyatakan bahwa dirinya telah berpisah rumah dengan Nurmaliza sejak September 2024 dan secara resmi bercerai pada 13 Januari 2025. Menurut Reza, perpisahan mereka berlangsung baik-baik dan tanpa konflik. Sejak saat itu, ia pun mengaku sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan mantan istrinya. Pihak kepolisian yang memeriksa klaim Reza tidak menemukan bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam kasus ini. Dengan demikian, fokus penyelidikan kembali diarahkan untuk mengungkap siapa pelaku sesungguhnya di balik kejadian yang menimpa Nurmaliza. Terakhir kali abang bertemu dengan mantan istri kapan? Udah lama sekali. Waktu ngurus cerai atau sesudahnya ada lagi ketemu? Waktu ngantar anak saya, waktu dia ikut ngantar anak saya ke Pekanbaru bulan Januari. Itu terakhir bang ketemunya. Oh. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, penyidik akhirnya menemukan titik terang terkait identitas terduga pelaku. Nurmaliza ternyata memiliki seorang kekasih bernama Alvaro Jordan. Kecurigaan terhadap Alvaro semakin menguat. Sejak kejadian, pemuda berusia 23 tahun itu menghilang dan tak lagi terlihat di lingkungan sekitar. Upaya pencarian dilakukan. Melalui penelusuran digital dan informasi lapangan, polisi mendapatkan kabar bahwa Alvaro diduga melarikan diri ke kota Yogyakarta. Pada hari Selasa, 13 Mei 2025, personel gabungan dari Polda Kalimantan Tengah dan Polda Yogyakarta berhasil menangkapnya. Alvaro diamankan di sebuah kafe di kawasan Kulon Progo. Saat itu, ia sedang duduk santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah ditangkap, Alvaro langsung dibawa ke Polres Kulon Progo untuk pemeriksaan awal. Tak lama kemudian, ia dijemput oleh tim Resmo Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut di Kalimantan Tengah. Lalu, siapa sebenarnya Alvaro Jordan? Dan apa motif dibalik tindakannya ini? Alvaro Jordan adalah pemuda kelahiran tahun 2001, berasal dari Kelurahan Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Ia dikenal berasal dari keluarga berada. Nama orang tuanya cukup dikenal di wilayah tersebut. Riwayat pendidikannya pun cukup baik. Ia pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tanah Siang, dan merupakan alumni dari sebuah universitas ternama di kota Yogyakarta. Setelah lulus, Alvaro kembali ke Kalimantan dan bekerja sebagai barista di sebuah kafe terkenal di kota Palangkaraya. Beberapa sumber menyebut, ia dipercaya oleh pemilik kafe dan memiliki posisi yang cukup dekat dalam operasional usaha. Pada awal tahun 2025, Alvaro mulai menjalin hubungan dengan Nurmaliza. Wanita muda ini dikenal sebagai pribadi yang ramah dan menarik, meskipun statusnya adalah seorang janda. Hubungan mereka berawal dari perkenalan biasa yang kemudian berlanjut ke tahap asmara. Tak lama setelah berpacaran, keduanya memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah kamar kos di Palangkaraya. Pada awalnya, hubungan mereka tampak berjalan normal. Namun seiring waktu, hubungan tersebut berkembang ke arah yang lebih serius secara pribadi. Bahkan mereka beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri. Dari situ, Nurmaliza kemudian memberitahu Alvaro bahwa dirinya tengah hamil. Namun, kabar kehamilan itu tidak serta-merta mempererat hubungan keduanya. Justru, dalam beberapa bulan terakhir, muncul permasalahan yang mengganggu keharmonisan mereka. Nurmaliza mendengar kabar bahwa Alvaro diduga menjalin hubungan dengan wanita lain. Ia pun meminta penjelasan. Namun, Alvaro tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Perselisihan pun tak terhindarkan. Puncak dari konflik ini terjadi pada Sabtu pagi, 10 Mei 2025. Keduanya kembali terlibat percekcokan hebat di kamar kos mereka,
yang dipicu oleh isu perselingkuhan. Di tengah emosi yang memuncak, Alvaro secara tiba-tiba mengarahkan ke arah wajah Nurmaliza. Tak berhenti di situ, ia membekap mulut korban dan menekan lehernya hingga lemas. Setelah itu, ia mengambil selimut dan membekap wajah Nurmaliza. Tindakan itu menyebabkan Nurmaliza kehilangan nyawa. Usai melakukan perbuatannya, Alvaro meninggalkan jasad kekasihnya begitu saja di kamar kos. Ia masih sempat bersantai dan melanjutkan aktivitas bekerja di kafe seperti biasa. Malam harinya, ia kembali ke tempat kos dan mulai menyusun rencana untuk menghilangkan jejak. Setelah memastikan keadaan sekitar aman, Alvaro memasukkan tubuh Nurmaliza ke dalam mobil Toyota Avanza, kendaraan yang biasa digunakan untuk operasional kafe. Malam itu juga, ia berkendara menuju Jalan Trans Kalimantan. Tepat di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, jasad Nurmaliza ditaruh begitu saja di pinggir jalan. Setelah melakukan aksinya, Alvaro langsung melanjutkan perjalanan menuju Bandara Internasional Syamsuddin Nur di Banjarmasin. Dari sana, ia melarikan diri ke Yogyakarta. 2 hari setelah kejadian, jasad Nurmaliza ditemukan oleh warga setempat. Dan sehari kemudian, Alvaro berhasil ditangkap saat berada di sebuah kafe. Pada hari Jumat, 16 Mei 2025, Polda Kalimantan Tengah menggelar konferensi pers terkait kasus ini. Dalam keterangan resminya, Kapolda Kalimantan Tengah menyatakan bahwa proses hukum akan dilakukan secara maksimal. Perbuatan pelaku dinilai sangat keji, karena tidak hanya satu tindakan, tetapi karena korban diketahui tengah mengandung. Pihak kepolisian turut mengamankan sejumlah barang bukti penting. Di antaranya adalah mobil Toyota Avanza, pakaian korban, ponsel, serta sepotong anting logam milik Nurmaliza. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Alvaro dijerat dengan pasal 338 KUHP, Yungto pasal 351 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Kejadian tragis ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa hubungan tanpa komitmen dan kontrol emosi dapat berujung pada bencana yang tak terbayangkan. Bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada keluarga korban, Nurmaliza. Semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Hikmah yang bisa kita ambil, selalu penting menjaga komunikasi yang sehat dalam hubungan, mengelola emosi dengan bijak, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang membuka mata dan hati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, bahagia, dan jadilah sumber cahaya bagi orang di sekitar kalian.